Dia merusak segala impian aku, Kak. Emang dia ngerusak banget. Dia tuh ngejatuhin aku sejatuh-jatuhnya. Yang tadinya kayak udah ada planning lah gitu. Aku sampai bilang, kenapa sih Allah mempertemukan aku sama orang yang kayak gini jatuhnya gitu. Itu kan jadinya semua aku harus mulai lagi dari awal gitu. Tapi alhamdulillah kayak, nah di situ pas udah habis kejadian itu September pertengahan tuh sebenarnya aku ketemu lah sama pacar aku yang sekarang. Akhirnya ya alhamdulillah juga aku ketemu dia dengan sosok orang yang sabar, yang tadinya aku nggak mau membuka hati lagi buat siapapun, tapi begitu aku percaya sama dia ternyata emang dia orangnya baik banget, dia ngomong banget, dia sabar banget gitu. Sedih. Jadi apa sih yang ingin disampaikan sama pacar yang sekarang? Nah yang gitu. Jangan gitu, Kak. Iya. Apa yang disampaikan sih ya makasih aja gitu. Makasih emang udah aku emang yakin banget. Enggak mau gitu ya. Enggak. Pas lah. Ininya di sini ya poinnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman Ridwan yang ku sayang dan ku cinta. Selamat datang ke channel YouTube Ridwan Darmawan, khususnya di konten podcast Ridwan. Yuhu. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, jadi kali ini channel Ridwan Darmawan tuh kedatangan bintang tamu yang spesial banget ya tentunya. Salah satu host yang sudah melanglang buana kemana-mana. Amin. Dia adalah seorang MC hijab kondang yang ada di Bandung. Juara 1 Icon Gen Smart Bandung, Putri Hijab Jabar 2021, lalu presenter favorit MQ TV Official, seorang jurnalis Bandung juga ya, dan penyiar radio para muda Bandung ya, segudang banget nih prestasinya ya. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Karina Putri. Yeay. Ya Allah, deg-degan deh ya. Padahal udah kemana-mana ya, udah MC, udah penyiar ya, udah biasa megang mixer juga. Tapi masih deg-degan sekarang. Iya, deg-degan lah. Deg-degan banget, apalagi bilang MC kondang. Waduh, amin ya. Tapi pertanggungjawabannya itu ya. Iya, berat sekali. Oke. Apa kabar nih Karin? Alhamdulillah, insya Allah baik, Kak. Baik dong. Alhamdulillah, sehat. harus sehat ya. Dan kita tuh sebetulnya adalah teman di sekolah public speaking ya, kita sekolah satu. Broadcast, yes. Sekolah broadcast. Apa gimana? Broadcast. Broad. Nah, sekarang Karin domisili di mana nih? Aku sekarang di Bandung dong, tepatnya di Kabupaten Bandung. Oh masih, berarti kita masih deketan ya rumah. Masih deketan. Tapi ceritanya kayak yang jauh gitu ya. Kirain kemarin kan live di story di Jakarta kan ya. Iya, karena emang kayak sekarang itu emang mencoba untuk aktif juga, kayak ngejar kerjaan juga sih. Jadi baru beberapa kali sih bolak-balik Jakarta. Tapi emang kalau tinggal masih di sini karena aku masih kuliah semester 5. Iya kan, kuliahnya di Bandung. Jadi ya mungkin nanti ada kesempatan ya pengen juga gitu. Semester 5. Semester 5 sekarang. Jauh ya umur kita. Emang lagi ngejar pengen banget bolak-balik Jakarta tuh, maksudnya pengen eksis juga di Jakarta, cuman emang sekarang step by step dulu gitu. Kayak kemarin ada kerjaan apa atau ada lomba apa, ikut-ikutin dulu aja gitu ke Jakarta, ke Tangerang. Pengen eksis dan bolak-balik Jakarta kayak yang di hadapannya ini. Iya dong. Iya pengen dong, makanya boleh kali linknya. Linknya bisa lah itu mah. Kalau udah masuk ke podcast ini kan bisa nih. Amin, bener ya. Amin. Duh, ngeri dia. Oke, gimana nih perkembangan kehidupan sekarang, pekerjaan? Perkembangan kehidupan, alhamdulillah ya. Kalau sekarang kemarin juga baru ulang tahun yang ke-21 gitu kan. Setelah tahun lalu gitu ya, mengalami keterpurukan yang ya lumayan ya. Gitu. Cuman sekarang alhamdulillah sih udah berusaha untuk menguatkan diri juga, karena emang setiap harinya kan berusaha untuk mandiri, memperbaiki diri. Jadi ya tegar aja walaupun pura-pura tegar gitu. Pura-pura iya. Padahal sebetulnya teman-teman pada nggak tahu loh di balik Karin yang cerah, yang ceria gini tuh tersimpan sesuatu. Betul banget ya. Kamu tuh nggak tahu, makanya kalau misalkan ada nih ya followers aku yang kesini nonton ini pasti nggak nyangka dengan sekarang yang mau kita obrolin loh.
Iya, karena sebetulnya yang mau kita obrolin itu sih kan Ridwan ngundang Karin ke sini sebetulnya bukan ngomongin tentang prestasinya ya di si gudang ini bukan. Amin, amin. Tapi mau ngomongin yang di luar itu nih Rin ya, yaitu tentang kehidupan percintaan. Dudu, jeng-jeng ya nanti kalau ada musik ya. Gitu ya. Oke. Khususnya tentang toxic relationship. Berat ya, berat nggak sih? Ngeri ya, Ngeri deh. ya. Aduh. Kira-kira nih seorang Karin yang memang ceria, bersinar ya, yang kelihatan sama orang-orang nih ya, pernah nggak sih ngalamin kejadian sedih atau khususnya tentang toxic relationship gitu? Kalau misalkan orang yang belum tahu aku deket banget pasti kayak bilangnya masa sih Karin masa pernah sedih gitu, masa sih Karin pernah ditipu sama cowok gitu, emang Karin pernah percintaannya apa sih terpuruk gitu, pasti nggak menyangka karena orang tuh mikirnya ya alhamdulillah ya, orang tuh mikirnya kayak masa sih ada cowok yang mau nyakitin Karin gitu, masa betul. sih ada cowok yang mau nyanyain banyak. Mohon banyak. maaf, Oh, makasih ya Allah. Jadi kalau ngomongin kayak gitu ya namanya juga manusia ya, ada bahagia ada sedihnya lah Kak. Betul, iya. Oke, boleh to the point aja nih langsung ceritain. Mau nyeritain yang mana nih? Toxic relationship banyak nih kayaknya nih. Enggak, sebenarnya gini kasih, kalau misalkan untuk toxic relationship sebenarnya kalau untuk aku sendiri, untuk relationship sendiri itu aku tuh emang dari dulu ya, dari SD ya, SD nggak pacaran SD. dong, enggak. Oh, enggak. Maksudnya dari dulu sampai SMA itu berkomitmen untuk nggak dulu pacaran gitu kan, karena emang pas waktu SMA itu ngejar banget ini sih, kayak bukan ambisi, maksudnya kayak pengen apa, aku kebetulan ketua OSIS juga pas SMA gitu, jadi suka ikut lombanya. Pas ada cowok yang nembak tuh kayak ya udah kita deket aja dulu, jangan pacaran dulu deh, karena aku takut merusak konsentrasi gitu. Nah aku juga apa sih waktu itu berpikiran kalau misalkan aku udah pacaran, takutnya mengganggu hal-hal yang pengen aku capai. Dulu sempat berpikiran seperti itu. Jadi kalau untuk relationship sendiri, untuk berhubungan dengan kayak berkomitmen sama orang tuh emang belum pernah sebetulnya. Pernah pertama kayak kalau cinta-cinta monyet kayak gitu udah lah ya, maksudnya kayak nggak ada komitmen apa-apa gitu ya. Itu mah cinta sekilas lah ya. Sekilas, iya. Bukan cinta juga sih kayak, Bukan, namanya juga namanya juga monyet. monyet. Namanya juga monyet. Tetapannya sini monyet. Enggak ya? Enggak Kak, jangan Enggak gitu ya? dong. Takut diserbu sama fansnya Iya, Kadiwan ya. hati-hati Aduh, ya. maaf nih. loh, maaf ya. Jangan kan gitu ya, netizennya aja nyerang Ridwan sendiri. Tahu lu parah banget lu, kenapa sih lu nggak di filter lu komen Bener-bener lu. ya. Oke. Nah jadi pas kebetulan kan aku tadi benar aku sempat siaran radio juga di Para Muda Radio, cuman udah resign dari bulan Juli yang lalu kalau nggak salah udah resign. Nah ngomongin Para Muda kan, tahun lalu berarti kan aku masih aktif ya siaran di sana, masih aktif siaran di sana. Nah ini cerita udah masuk cerita ya. Masuk ke cerita, Jadi oke. tahun kemarin tuh aku baru mau memulai hubungan serius, berkomitmen sama seorang pria yang tadinya bulan Maret tahun ini saya akan bertunangan dengan dia. Oke. Tadinya itu mau tunangan Kak. Oh, tadi mau tunangan. Tadinya mau tunangan. Emang karena tadi kan aku bilang belum mau pacaran nih kan. Iya. Nah sekarang kayak pas tahun kemarin ya, kayak kalau misalkan udah ada yang emang dirasa ada yang suka sama gua nih, ada yang udah lahir batinnya udah mencukupi, maksudnya udah siap lahir batinnya gitu. Ya udah lebih baik kita ini aja berhubungan yang serius aja daripada cuma pacar-pacaran doang. Betul, tinggal gitu. ketok pintu ya. Iya, tinggal ketok pintu. Dan kebetulan juga waktu itu ada yang promo single. Kita nggak usah ngomongin juga ya. Kayak Kesini. iya ke Bandung. Oh, ke Bandung. Promo tour radio di Bandung. Tour radio di Bandung salah satunya ke radioku kan. Nah, di radio aku udah datang ke radio aku, itu aku posisinya udah selesai siaran, aku siaran pagi. Terus aku masih, itu bulan puasa ya, gengs, bulan puasa. Bulan puasa. Nah aku lagi bersihin kantornya MD ku kalau nggak salah, kayak emang lagi gabut aja gitu. Nah ternyata ini datang sama rombongannya. Ternyata yang nanya ke teman-teman di sini beli takjil di mana ya Kak, nanyain gitu. Di sana orang di sana pun jawab ada di Inhofe Tank, ngomongnya kayak gitu kan, ada di belakang sana, di belakang perumahan itu banyak kok gitu. Aduh nggak tahu ya, bukan orang sini. Ada yang bisa ngasih tahu nggak ya? Pokoknya dia minta ditunjukin
gitu, minta dianterin. Akhirnya di sana ya karena aku paling bontot ya, dan aku sedang tidak ada kerjaan, aku sedang menyapu-nyapu saja. Ya udah nih sama Karin aja, Rin temenin gitu kan. Oh iya. Temenin lah aku sama si cowok ini. Nah, udah gitu kenalan lah, namanya It. Oh iya. Kurang tinggi Oh, gitu. harus gitu ya. Harus gitu. Gak bisa gue bengik kalau kayak gitu lah. Mulai pamer nih hostnya ya. Ya, Mulai pamer. susah nih kalau nge-podcast hostnya penyanyi ya. Males banget. Jadi adu skill, udah tahu suara saya pas-pasan. Tapi untung bukan adu skill public speaking ya. Aduh. Iya, akhirnya masuklah ke mobil gitu. Aku tadi mau duduk belakang, katanya depan aja duduk. Oke, ini berdua aja Kak, iya berdua aja gitu. Akhirnya kenalan lah ya, ini kemana jalannya, bla bla segala macam. Nah, emang dasarnya kan aku hobinya ngebacot ya, jadi kayak ya nggak enak juga di dalam mobil, masa kita mau diem aja sama orang, makanya aku tanya-tanya gitu. Akhirnya kenalan nama, dia nanyain Instagram gitu, sempet nanyain nomor WhatsApp juga kalau nggak salah. Tapi aku ngasih Instagram dulu waktu itu, nggak langsung WhatsApp. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini aku agak lupa juga. Nah udah tuh sempat muter-muter lama banget nyari tajilnya sampai kita buka puasanya di jalan jadinya. Nah udah kayak gitu tuh bukan makin deket, dia emang berusaha mendekati aku ya. Jadi kayak PDKT-an terus gitu. Nge-PDKT-in aku, kita lama-lama deket sampai udah beberapa kali kontekan. Itu akhirnya dia tuh kayak apa ya istilahnya, entah nembak entah apalah, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas umur dia sama aku tuh beda 9 atau 10 tahun. Oh beda jauh. 1 dekade enggak sih? Enggak lah. Enggak ya. Ada nggak sih 1 dekade? Udah kayak adiknya nyokap nah, kalau jadi gitu. Iya. Cuman karena apa ya? Karena ngerasa emang awalnya kan emang nggak mau pacaran, jadi ngerasa kalau misalkan ini emang beneran gitu, ya udah gitu. Seneng ya kita sebagai cewek gitu kan, daripada cuma dipacarin lama-lama gitu kan. Kita mikirnya oh ya udah gitu, karena gue kan nggak pernah jahat sama cowok ya. Oh iya. Makanya nggak berpikir untuk dijahatin sama cowok gitu. Tapi ternyata ya sudah lah ya. Nah udah kayak gitu akhirnya dia bilang bulan depan kayaknya saya datang ke rumah gitu. Wah gue langsung panik tuh Kak, kayak datang ke rumah mau ngapain. Ternyata pengen silaturahmi dulu, pengen ngobrol juga, pengen ketemu juga, pengen kenal sama ayah, sama mama gitu kan. Datang ke rumah cuman apa ya, emang ini juga jadi pelajaran ya untuk cewek-cewek, kalau misalkan emang cowok itu udah banyak janji, banyak omong-omongan manis di awal, kalau bisa dipikir-pikir 2 kali gitu, jangan bego kayak saya gitu kan. Nah akhirnya kayak datang ke rumah itu aneh aja gitu, emang kalau ayah kan udah punya feeling aja gitu, kayak kenapa ya kok kayak gini, kenapa ya kayak gini gitu. Maksud aneh bukan apa ya, kayak dia tuh berbicara A tentang dirinya, tapi yang kita lihat itu jauh. Kayak ini dia ngomong A tapi kita lihatnya kok Z, X gitu lah ya. Jauh pokoknya. Ya udah, tapi di situ berusaha untuk kayak oh ya udah kita maklumin dulu gitu. Terus ayah kan juga ya silakan aja kalau misalkan emang pengen bener serius, jalanin dulu aja gitu. Kalian juga masih kuliah, jadi jangan buru-buru dulu untuk nikah, saling kenal dulu aja gitu. Nah udah, tapi udah sempat ada omongan, udah video call kan, orang tuanya semuanya di Makassar sana kan jauh. Kita video callan untuk kayak ngomongin nanti tunangan kapan, nikahnya kayak gimana, apa segala macam kayak gitu. Nah pokoknya yang udah deket diobrolin itu tunangan dulu untuk ngiket. Ya udah tahun depan aja Maret. Udah sampai ada bulannya kan, berarti udah diobrolin ya. Udah kayak masa udah oh gitu. Kecuali kalau misalkan orang yang kayak ya udah tahun depan deh insyaallah kita tunangan gitu. Tapi baru ngomong kayak gitu doang, belum ada tanggal, belum ada bulan, kayak ya udah gitu. Nah ini mah udah ada bulannya gitu kan, berarti udah ngobrolnya udah agak-agak serius gitu. Nah, akhirnya udah ngobrolin masalah itu. Tiba saatnya pas aku ulang tahun. Ya itu sih, di situ sebenarnya ada satu kejadian lagi gitu yang bikin aku tuh udah kesel sama beliau lah ya gitu. Mungkin kalau misalkan emang beliau nonton juga, tadi aku udah pengen memperbaiki silaturahmi aja gitu, karena sekarang juga aku udah sama cowok aku yang sekarang. Jadi aku nggak mau sampai ada rasa dendam gitu kan. Karena kejadian yang ulang tahun. Tapi sebelum itu pun ada satu kejadian yang bikin aku nggak serak gitu loh Kak. Ini kan posisinya baru nih, kita deket. Waktu itu aku pergi ke Tangerang, terus ya semenjak
lulus SMA kan aku memang udah gak minta uang sama orang tua aku kan, kayak aku berusaha kerja apapun lah aku kerjain gitu ya, alhamdulillahnya dapat rezeki di jalur public speaking kan, kayak MC apa segala macam, jadi alhamdulillah bisa menghidupi untuk jajan sendiri gitu. Nah pergi ke Tangerang aku pengen ikut lomba. Pas aku pengen ikut lomba itu ya kan aku minta nih kayak ya mau ngasih uang gak gitu. Ah udahlah nggak usah, ngapain gitu. Orang kamu yang ini kamu yang mau pergi gitu, nggak ada yang nyuruh pergi juga kan gitu. Iya. Ya udah, terus mama aku bilang ya udah nanti mama bilang aja nyuruh si mau keceplosan. Hampir Nyuruh aja si ya. Ted itu nanti untuk nyuruh si X lah ya. Iya. Nyuruh si X itu aja untuk datang nyamperin kamu gitu. Nah karena udah kayak apa ya, di situ udah bukan pacar lagi karena emang dia juga udah minta untuk cepet-cepet nikah karena usia dia kan udah, berarti waktu tahun itu 29 tahun. Oh 29. Aku 19. Ya tadinya kan mikir kayak udah dewasa gitu, mama aku mikirnya kayak aku nih anaknya masih kekanak-kanakan, masih terlalu kayak anak kecil, keras kepala, aku pemalas segala macem lah. Jadi kalau misalkan dapet yang lebih dewasa dari dia tuh mama aku mikirnya ya udah cocok, pantas aja gitu. Dan aku juga orangnya kan maksudnya pengen jadinya wanita karir gitu kan, kayak gitu. Udah planning ke depannya. Udah planning ke depannya. Jadi mama aku tuh emang udah serak banget gitu. Makanya mama aku kayak percaya sama dia. X nanti Karin mau ke Tangerang, nginepnya di sini. Kamu samperin kalau misalnya kamu ada waktu, kalau misalnya kamu bisa. Kasian dia ini sendirian soalnya gitu. Ayah juga nggak ngasih ongkos, dia bawa uang tabungan sendiri aja gitu. Gitu kan. Datanglah dia, aku nyampe jam berapa, sekitar jam 7 atau setengah 8 ke Tangerang. Aku ke penginapan yang aku yang aku siapin, udah aku booking. Terus dia nggak datang nih jam 9, jam 10. Datang tuh tengah malam, Kak. Datang tengah malam kan. Tapi datang tengah malam penuh drama dulu. Kayak nelfon, "Dek, ini kakak udah mau deket, tapi ban motor kakak begini, motor kakak rusak. Adalah ini di Palang tuh jadi kayak jalannya dihalangin." Dia bilang jalan dihalangin apa segala macam, pokoknya banyak banget deh dramanya. Kayak ya udah sih, maksudnya kalau emang gua ngerepotin nggak usah datang juga nggak apa-apa. Maksudnya kan mama aku bilang kalau misalkan emang kamu bisa, nggak sibuk, kamu datang. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah gitu kan. Nah ini malah datang tapi jatuhnya tadinya gue yang mau minta bantuan gitu, minimal lo ngasih duit gitu kan. Kayak ya makan bareng lah gitu. Ini enggak, malah ujung-ujungnya minta transfer ke gue, sedangkan gue aja mikir kayak ini gue ada nggak ya buat ongkos balik gitu. Tapi ini kayak malah minta transfer ke gue buat mau benerin motor dan segala macam. Dibilang di situ gue masih belum kayak belum emosi. Pas waktu emosinya gitu, dia nggak bisa balik akhirnya ke tempat dia, nggak bisa balik ke tempat dia. Dia malah bilang gini, kayaknya kakak baliknya besok aja soalnya dia terlalu malam dan di sini nggak ada bengkel yang buka tengah malam kayak gini, nggak ada, kata dia gitu kan. Terus gimana? Ya kakak nginep deh kayaknya. Oh ya udah, kalau mau nginep di situ udah kayak jek gitu kan, nginep gitu. Tapi ya udah kalau misalkan mau nginep open room sendiri, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kayak ya kakak aja nggak ada pegangan gini lah. Terus maksud lo apa, pengen tidur sama gue? Ya nggak bisa dong. Iya nggak bisa Ya kan aku belum. aku kesel juga lagi. Iya. Kayak langsung kesel tapi takut gitu loh, Kak. Kayak Iya pasti lah. soalnya kan Campur sendiri aduk ya. nih sendiri di sana tuh. Pergi nanti kalau gue diapa-apain minta tolongnya sama siapa gitu. Nah itu kan, jadi kalau salahnya mungkin mama aku terlalu menyimpan kepercayaan ke si cowok itu. Akhirnya dia bisa kayak gitu ya. Mungkin aku juga nggak tahu. Tapi entah kalau misalkan aku ada punya sahabat cowok juga gitu kan, yang suka ke rumah aku, itu mungkin aku masih bisa percaya. Tapi kan situ juga ada mama, ada adik gitu. Betul. Ini di hotel gitu kan, di hotel kan hawa-hawanya beda ya. Beda. Takut ya kita Terus ya. teriak kan susah kan, karena kan beda kamar kan, suara nggak keluar gitu, Nah kedap. itu sumpah aku takut. Dia sampai ini, Kak, sampai yaudah bentar kakak ini dulu gitu. Aku tuh di pintu tuh, jadi kayak dia tuh di depan pintu. Aku di pintu aja berdiri, jangan sampai dia masuk ke dalam Masuk. gitu. Oh udah datang. Udah datang. Depan kamar. Dia my kayak God. mulai kamar, terus akhirnya duduk gitu. Terus aduh, ceritain gak ya? Kayak aku kan udah kesel sama dia, udah pertama bad mood yang kayak dia minta transferin dulu buat benerin motor lah apa segala macam, terus pengen minta nginep. Itu situ aku udah takut, ini. Terus dia
mau menyentuh aku gitu kan, ya aku kesel lah Iya gitu, pasti. kayak apaan sih kau gitu kan, ini gitu, aku langsung keluar aja kan, terus aku langsung telepon mama, akhirnya dimarahin sama mama, terus kayak langsung dia datang lagi, kenapa sih dia, kan aku nggak ini gitu, kamu juga ini, iya kakak lagian ngapain, emang nggak nyentuh yang gimana, cuman pegang tangan sih ya, halnya kalau misalnya emang pacaran pegang tangan, tapi emang apa ya, aku kan belum ada rasa yang gimana gitu, maksudnya kalau misalnya aku sama pacar aku sekarang juga main ke mall apa pegangan tangan gitu, maksudnya pegangan tangan doang itu kayak orang-orang pacaran udah biasa gitu, tapi ini aku dipegang tangan sama dia, aku panik, aku keringetan, aku Iya takut, pasti. Iya, kayak iya. udah kayak nggak bisa berkata-kata, Kak, aku pengen ini aja, aku udah takut banget, apalagi di situ kan bukan tempat yang aku tahu ya. Iya. Kalau tempat yang aku tahu mungkin aku udah ya bisa gimana ini. Di situ aku telepon mama aku, terus langsung dia dimarahin kan. Terus dia langsung ngomong ke aku, "Dek, kamu kenapa ngomong ke mama gini-gini? Aku kan nggak ini, lagi ini cuma pegang." Pengen nyebutin nama mulu. Ini aku Hati-hati. cuman ini doang kok, cuman pegang tangannya Karin aja mah gitu, nggak ini, maaf kalau saya salah mah gitu, maaf ya, saya salah, minta maaf kayak gitu gitulah, bacot kayak. Udah kesel dari sekarang ya, kesel padahal dari belum akhir sekarang. nih ceritanya. Udah kayak gitu, ya udah akhirnya enggak, akhirnya dia open room, dan masalah lagi pas open room, Kak. Open room tuh besok aku udah mau check out, aku mau pulang paginya, minjem lagi duit aku berapa ratus ya itu ya, karena apa coba, itu udah tahu itu dilarang merokok, dia merokok, alarmnya bunyi lah, akhirnya dia didenda kan, dia tuh Oh iya iya. denda berapa ratus gitu, dia ini tadi ini merokok, ini padahal di kamar mandi gini-gini lah, lagian ngapain kakak ngerokok, kan udah dibilang nggak boleh ngerokok gitu kan. Iya dia ini nggak ada, ini sama sekali, ada dulu nggak kamu, nanti kakak ganti gini, makin bad mood lah aku, kayak aku mau balik, harusnya lo ngasih ongkos kayak ke gue, Iya, harusnya ngasih ongkos ya. kesel kan. Malah ngongkosin orang. Iya kayak ya udahlah, akhirnya aku pinjemin dulu, itu aku bad mood banget parah sih, emang pas udah nyampe ke Bandung dia transferin lagi gitu kan. Dia juga sempat baik sih sebenarnya, aku nggak mau semua dia keburukan dia emang baik, sempat baik juga, kayak mungkin emang karena kita belum terlalu deket ya, akhirnya aku mempersepsikan dia tuh amat sangat salah, karena emang ya namanya juga orang baru yang masuk ke hidup kita, dengan karakter dia yang seperti apa kita nggak tahu, tapi dia sempat baik, kayak misalkan aku belum makan dia transferin tuh pernah beberapa kali doang, Ada ya. agak Ada. lumayan lah ya Iya, kayak gitu. Akhirnya satu ketika udah di situ, udah aku sering berantem tuh sama dia, karena emang dasarnya aku agak keras kepala, cuman aku emang udah agak bad mood aja dari kejadian di Tangerang itu, emang udah gak mood lagi gitu loh, Iya Kak. iya. Kayak mulai gak respect sih. Iya, mulai gitu ya. gak respect, kayak aduh ini cowok sebenarnya bener gak ya, ini cowok sebenarnya gimana ya gitu. Nah pas aku udah mulai bimbang, akhirnya di rumah itu kan ada pro dan kontra ya, di rumah tuh pro dan kontra, mama aku pro banget, ayahku agak-agak kontra, karena emang kayak aduh kayaknya ini maksudnya jangan kita sepenuhnya percaya dulu gitu. Akhirnya ayahku tuh sempet kayak ngajakin keluar loh, makan di luar gitu, sambil nanyain tuh tumben-tumbenan ayahku, soalnya kalau ngomongin di rumah mama aku pasti bakal marah. Ya bakal denger. Bakal marah kan, nanti Iya. debat lagi. Akhirnya ngajakin makan tuh di Pikmi di Soreang ya, Iya. di Gading. Nanyain kamu gimana sama si ini Srekga gitu. Ih nggak tahu, kayaknya keren enggak deh, maksudnya orangnya kayak gini, apalagi kemarin kan itu abis kejadian di Tangerang kan, aku sampai aku nangis, kalau nggak salah tuh aku nangis. Oh, Kayak pasti maksudnya kok lah. berani gituin aku sih gitu Iya kan. kan baru juga ini. Iya, sedangkan baru. aku kan orangnya waktu itu belum pernah pacaran ya. Iya. Kayak takut aja gitu, nggak kayak ya lebay kali ya, gue mau traumaan cuman kayak ya, takut aja gitu. Akhirnya udah kata ayahku, udah buka blok ya sekarang, blok gitu. Blok beberapa hari ada, akhirnya dia ngontek ke nyokap aku kan, ke nyokap gue ngontek, kayak nanyain kenapa ngeblok saya, kenapa begini, kenapa begitu. Mamaku ya agak sedikit marah, nggak suka kenapa harus diblok, ya udah kalau misalnya kamu nggak mau kamu bilang aja gitu ya. Kalau Karin bilang nggak mau juga nggak mungkin dia kayak langsung pergi gitu kan. Iya. Pasti dia ya ini dulu Drama deh, dulu kayak ya, drama capek dulu apa juga. segala macam, capek udahlah gitu. Dia juga harus sadar kalau misalnya udah Karin blok berarti Karin nggak mau, udah gitu aja gitu kan.
Nah udah kayak gitu sampai nelpon tuh ke sahabat aku, mama aku tuh, sahabat aku nelpon ke aku, Ren lu kenapa ngeblok si ini gitu, udah buka aja nih, nyokap lu sampai nelpon gue nyuruh buka blokan si ini gitu. Ya udah kenapa sih gitu. Jadi mama aku tuh emang kayak, nah di situ aku posisinya kayak aduh ikut kata ayah atau ikut kata mama ya, kata aku. Cuman kalau misalkan mama aku kan selalu bilangnya, kamu kalau nggak dengerin kata orang tua gini. Jadi aku nganggapnya kayak ibu tuh paling sakral gitu loh. Iya, Feelingnya ya kan. Iya. Paling sakral, feelingnya tuh paling tepat, paling benar, paling apa. Tapi mama aku menyadari setelah semua kejadian ini kayak, mama juga nggak tahu ini kenapa kayak gelap mata gitu, nganggap dia tuh wah gitu. Emang nggak tahu lah mungkin kenapa ya. Nggak tahu juga lah mama aku. Nah udah kayak gitu berjalan berapa bulan, tibalah di bulan Agustus tahun lalu dia tuh nanyain kayak, kamu ulang tahun ya deh tanggal 1. Iya ulang tahun tanggal 1, kenapa, kamu mau apa gitu. Apa saya udah nyiapin kok, saya tahu kamu pengen hadiah apa gitu. Emang apa gitu. Iya mama udah bilang kamu katanya pengen iPhone. Ya emang pengen sih gitu, cuman kalau emang laki-laki yang good gitulah ya, nggak usah harus menanyakan kamu pengen iPhone nggak, kamu pengen ini nggak, kamu pengen makan nggak, kamu kayak ya udah inisiatif aja. Cewek pasti seneng kan kalau misalnya dibeliin apapun itulah, nggak usah barang-barang yang mahal, ya udah gitu. Cukup nggak usah yang mahal deh, misalkan lu ke rumah aja tiba-tiba bawa martabak aja gitu kan. Kalau misalkan kita nggak minta tapi dia inisiatif beli, kita seneng kok gitu. Nggak harus kayak kamu mau iPhone nggak, nanti kakak mau beli rumah ini nggak, itu kan kayak apaan sih dia ngomong-ngomongin gitu kan. Jadi aku at least kayak nolak gitu, sebenarnya pengen tapi nolak kan. Kayak nggak mau murahan banget sih gue bisa dibayar pakai iPhone gitu kan. Nggak mau gitu, jadi kayak enggak kak ya udah gitu, enggak kok aku pengen nabung aja gitu. Nggak apa-apa nanti aku beli, emang iPhone-nya mau warna apa, pengen iPhone berapa gitu. Ini orang tuh ya serah deh kak, kalau misalnya mau ngasih berapa aja aku terima, aku bilang gitu. Terus dia nanya, kamu ulang tahun mau di mana? Mau di hotel atau mau di villa atau mau di mana? Kata dia. Ulang tahun. Ulang tahun nih ke-20 kan. Ya itu. Yang ke-20 berarti kan waktu itu 19, ulang tahun yang ke-20. Mau di mana? Nggak usah, aku emang nggak terbiasa nih gengs, nggak terbiasa untuk dirayain ulang tahun sama orang tua aku dari dulu gitu kan. Paling kalau rayain tuh kayak emang saudara-saudara makan-makan udah gitu doang sih gitu, kayak gitu-gitu aja, bikin lontong, nggak pernah bikin party kayak gitu, nggak ada gitu. Emang ayah aku tuh no banget, nggak suka gitu hambur-hambur uang kayak gitu, buat kayak gitu tuh nggak berguna. Dan aku emang udah tanemin nih dalam pikiran aku untuk ulang tahun ke-20 seenggaknya gue udah mulai punya tabungan, mau cuman berapa pun kayak udah mulai punya tabungan lah umur 20 gitu. Jadi aku udah punya basic tabungan, dan dari 20 ke 21 kesananya aku udah mulai nabung gak usah dari awal gitu. Alhamdulillah kak, sebenarnya aku udah punya tabungan, emas yang ada tuh programnya Pegadaian kayak gitu. Aku udah mulai nabung di situ. Aku ada nyimpen uang sedikit gitu. Ya kalau dipikir-pikir ya, kalau nggak ada kejadian itu mungkin aku udah bisa beli motor sekarang, motor pure uang sendiri gitu loh ya. Nah dia kekeh kayak gigih banget tuh, kayak ya udah saya pengen bahagiain kamu, saya pengen ini, kamu bilang aja kamu pengen di mana gitu. Orang digituin mana ada sih yang nggak seneng gitu ya. Dari dikasih aku harapan itu. Dikasih harapan. Dan kalau misalkan kamu kenal aku waktu dulu tuh, emang orang-orang radio itu bilang kayak aku kan paling bontot gitu, bungsu banget tuh di radio. Emang paling gampang dibodohin gitu ya sih. Nah pas SMA tuh tiba-tiba masuk dunia radio, dunia broadcast yang wah ternyata luar biasa gitu. Pergaulan tuh ternyata luas gitu, macem-macem dan segala macem. Aku baru tahu di situ gitu. Jadi kayak ya apa ya, masih terlalu polos dan nggak tahu apa-apa. Akhirnya kayak ya udah senang-senang aja pas ajakin kayak gitu. Aku bilang ke kakak-kakak di radio, iya ini. Nah dia bilang, karena dia pernah juga sih kak royal ke aku gitu, kayak aku lagi butuh apa gitu, dia kirimin tuh 1 juta gitu kan. Kayak ya udah percayalah kita lah ya. Iya. Tarik ulur itu namanya. Tarik ulur kali ya. Kata orang-orang sih itu mah awalnya aja kayak gitu, kesana-sananya mah lu yang dibegoin gitu kan. Ya gitulah. Udah ada warning ya sebetulnya. Sebenarnya udah ada warning gitu, cuman ya karena emang apa ya, aku senang pas aku ceritain, orang-orang sekitar aku juga pas denger langsung senang. Akhirnya merekomendasikanlah villa langsung ke dia nih ya, kayak merekomendasikan villa langsung ke dia. Itu posisinya waktu itu video callan. Pokoknya di radio aku itu video callan. Iya kak, iya ini ada saya villa gini-gini, ini sekian juta aja deh buat abang gitu kan. Teman aku bilang kayak gitu.
oh ya udah kalau gitu mah ambil ya booking buat tanggal ini gitu ya, nanti dicek dulu tanggalnya, terus-terusan nih si kayak nanti make sure tanggalnya dulu, terus nanti komunikasi lagi, ya udah tanggal sekian nggak ada, tanggal 1 September pas aku ulang tahun tuh nggak ada tanggal 2 katanya. Tanggal 2 atau tanggal 3 itu aku lupa. Oh ya udah nggak apa-apa, akhirnya udahlah dia TF dulu, dari sekian juta dia TF untuk DP tuh 500.000. Orang kan biasa TF DP setengahnya ya. Nah di situ aku udah kayak yang gimana sih kok cuman segini gitu kan, harusnya setengahnya gitu, masa nggak ada sejuta-juta Total gitu. berapa sih waktu itu Harusnya itu berapa ya, pokoknya adalah 6 jutaan tuh ada. Oke, iya, sama tetek bengek segala macem kan. Aku bilang Kak kalau misalkan villa itu kita harus nyiapin makanan juga, ini aku pengen grill-grillan katanya. Dia menyanggupi, udah pesen aja gitu, terus nanti makan malamnya ini makan, udah pesen aja, udah bawa aja, udah kamu siapin ini aja gitu. Ya udah tuh akhirnya kayak sebagian tuh emang dari awal tuh ada yang pakai uang tabungan aku dulu dari awal. Udah tuh di situ sebenarnya udah agak enak sih Kak. Males aku sebenarnya ceritanya, kayak udah kesel. Iya pastinya ya. Ini yang dengerin aja kesel nih, udah kebayangkan tabungan udah susah-susah ngumpulin. Udah kepake di awal, di situ harusnya udah ada pikiran kalau misalkan udah sih, masa kalau laki yang bener gini, ini acaranya nih duitnya nih gitu, udah harusnya kayak gitu kan. Ini aku emang kayak emang bego banget sih emang dasarnya, jadi kayak ya udahlah, dia bilangnya uangnya belum ada, nanti ada tanggal 28, 29 atau tanggal 29, 30 akhir bulan. Ya udah karena emang semuanya harus siapin dari awal, ya aku gimana caranya udah siapin dulu aja, dia tinggal rembes ke aku mikirkan awalnya kayak gitu. Uang tabungan aku pakai dulu gitu, terus sampai akhirnya ada buat villa gitu harus setengahnya dulu kalau nggak salah ya, tapi dia belum ada juga. Sampai aku udah nangis, aku siaran sampai naikin 3 lagu, aku teleponan sama dia sampai nangis, Kak ini gimana sih gitu, jadi nggak? Kalau misalkan nggak jadi kakak telepon aja teman aku ini gitu kan, bilang aja cancel. Udah jangan di cancel, buat apa di cancel, udah kok kita bakal jadi, kakak kan udah bilang datang, kalau nggak besok lusa kakak datang, pokoknya kamu ulang tahun kakak ada di Bandung gitu, udah kamu percaya aja sama saya, kenapa sih kamu gini, kamu jangan netting sama saya gini gitu kan. Kalau cerita ini kan aku langsung nangis kan. Cuman kalau sekarang mungkin karena udah kayak pacar aku yang sekarang udah menyembuhkan lukanya ya. Healing. Iya. Lebih ke healing sama yang baru. Iya, jadi kayak yang udah terima, udah bukan ini, udah. Jadi aku lebih bisa ikhlas. Makanya sekarang kalau dulu emang langsung nangis Kak, karena emang masih kerasa pedihnya gitu, kayak wah bisa ya gue diginiin sama orang, sama cowok gitu, sama orang yang udah hampir dipercaya sepenuhnya gitu. Itu emang aku menggemparkan dunia, kayak woi Rin lu ulang tahun tapi lu nyusahin semua orang, gila kayak padahal kalau dipikir-pikir iya, di situ aku merasa bersalah banget. Akhirnya aku ngeluarin uang berapa juta sampai nenek aku tuh kan kena kepala belakangnya. Sampai sekarang tuh masih kayak aduh sakit gitu. Jadi harusnya tuh yang acara yang harus aku happy jadi menjadi sial untuk semua orang gitu loh Kak. Dan di situ aku merasa bersalah banget. Aku kayak gara-gara gua gitu kan. Aku sempet nangis juga. Kayak di situ tuh nangis, pokoknya di Salamon itu tengah-tengah ada kayak taman gitu, aku duduk di situ, itu aku nangis banget, aku sendirian nangis aja, kayak ngerasa wah ya gila, kenapa harus kayak gini ya, maksudnya aduh kayak kenapa kejadiannya kayak gini gitu. Aku didiemin sama ayah aku, terus aku yang tadinya kayak nggak pengen gitu ada kejadian itu gitu, jadi ada gitu. Aku udah pusing mikirin masalah yang di villa itu gimana, terus aku pengen bawa keluarga tapi jatuhnya malah nyusahin keluarga, sampai aku dateng, dua-duanya segala macam, temen ayah aku dateng. Wah itu aku kayak nangis apa ya, ngerasa bersalah aja sama orang-orang tuh. Pasti. Jadi kayak gimana ya, aku harus apa sih namanya, harus mempertanggungjawabkan semuanya sendirian gitu. Nah sebelum aku berangkat pas pagi itu, aku berangkat pagi, aku siaran dulu berangkat. Si mama aku bilang kayak gini, salahnya aku nggak tahu sih dia tuh pengen nyusul apa enggak tadinya si cowok itu kan. Mama aku bilang kayak gini, udah kamu pulang aja kalau misalnya mau pulang ke Jakarta, kalau bisa kamu jangan ke villa. Teman-temannya Karen, wah teman-teman aku udah siap banget untuk mencaci maki dia, udah kayak suruh aja datang dia ke villa gitu, kita apain gitu kan. Teman-teman aku yang ada di villa, mama aku bilang ke dia, aku nggak tapi tanpa sepengetahuan aku,
Mama aku bilang kayak ya udah kamu pulang aja ke Jakarta, urusin aja dulu semuanya gitu. Jangan sampai kecewain Karin. Sok cari dulu lah, maksudnya kayak cari dulu uangnya gitu. Ini kan tanggung jawab kamu juga. Iya mah gitu. Saya juga nyesel mah, ini kenapa jadi kayak gini, saya salah mah gitu. Saya jadi nggak enak sama Karin jadi kena imbas semuanya gitu. Dia ngerasa kayak gitu. Akhirnya dia pulang ke Jakarta, Kak. Dia pulang ke Jakarta dan meninggalkan semuanya untuk aku. Sialan. Dia meninggalkan semuanya untuk aku itu. Ya Allah, ya Rabbi, tolong tunjukkan kalau misalkan orang ini benar, adalah orang yang benar, tolong perbaiki hubungan aku sama dia gitu. Tapi kalau misalnya orang ini nggak benar, tolong jangan balikin lagi dia ke aku deh, kata aku tuh gitu. Pokoknya udah nggak ada solusi. Dia juga kayak, saya juga bingung deh, saya juga pusing deh gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, aku jujur aja ke orang tua aku habis-habisan dimarahin sampai malam itu aku bilang gak mau siaran ya. Aku nggak langsung pulang ke rumah, kayak nggak, aku pusing gitu, di rumah juga disalah-salahin, aku dibego-begoin ya. Aku wajar karena orang tua aku kan, aku juga tanpa bahasa untuk itu kan barang dibeliin sama orang tua aku kan. Iya. Baru 3 bulan terus aku udah korbanin untuk hal yang kayak gitu, dan sekarang nggak ada yang mau tanggung jawab kan, ya udah gitu. Besok aku pulang, akhirnya aku bilang mah gimana ya gitu, ya tetap aku masih disalahin aja, kayak wah aku sampai emosi. Pokoknya waktu itu tuh zaman-zamannya aku sering banget nangis, dan aku tuh waktu itu kurus loh gengs, gara-gara aku terpuruk. Udahlah, di situ aku udah capek banget Kak, banyak banget, pokoknya totalnya 10 juta aku harus ngebayarin itu semua, kayak isi pinjol itu juga, ke temen juga gitu kan. Dan akhirnya laptop tidak terselamatkan. Nah pas udah laptop tidak bisa dia tebus, padahal dia janji ingin menebusnya gitu kan, udah gak ada pilihan lain, aku laporin aja ke orang tuanya. Aku telepon papinya, ternyata bukan ada dapet solusi, malah ngata-ngatain ini, ngomong nada tinggi ke mama aku, malah ngomong apa segala macam. Si cowoknya, si papinya, papinya, si ayahnya cowok ini. Aku telepon, Pi maaf banget, sebenarnya ini masalah pribadi aku sama ini gitu. Cuman aku juga bingung, dia udah nggak ngasih solusi apa-apa. Ini udah berjalan berapa bulan dan gak ada solusi apapun, kataku. Sedangkan masalah pinjol aku udah nyadar, ya udahlah ya, mungkin dia emang berniat untuk ngasih surprise ke aku ya. Dia menyusun surprise-nya dengan amat sangat baik, dan si uangnya dari aku, mungkin gitu dari awalnya. Aku udah menganggap kayak oke lah, gak apa-apa, gue kerja bontang banting sampai mati, gak apa-apa, gue selesaiin itu semua ya. Cuman yang penting nih laptop nih gitu. Soalnya capek Kak, aku udah kerja, abis-abisan aku kerja nih, udah terkumpul 10 juta untuk bayar uang-uang itu aja. Yang tadinya dia pengen bertanggung jawab, malah aku yang bertanggung jawabin kan. Betul, dan masa aku harus juga untuk mikirin laptop aku gimana, padahal udah kesel banget, udah kayak capek gitu ceritainnya. Malah aku telepon papinya tuh, ya udah penjarakan saja dia. Kamu kalau misalkan gak mau sabar, penjarain aja dia. Saya orang itu juga buat ulang tahun kamu kok. Ini ngomong ke mama aku, sama mama aku ditarikan. Wah nggak tahu tuh ngomongin apa sama mama aku, sakit hati. Aku kayak yang, iya gue tahu acaranya dia bikin buat gue, tapi kan dari awal juga gue nggak mau. Oke, kalau misalkan gue nggak mau, mungkin menurut mereka gitu, acaranya juga lu nikmatin. Kata gue gini, seandainya gue juga punya duit lebih ya, gue juga nggak mau bikin acara itu Kak. Kan udah dibilang dari awal, gue nggak mau ada acara apa-apa. Gak mau sama sekali. Dia nanyain tuh lebih dari 3 kali Kak. Kayak mau gak mau, enggak mau, udah gak usah. Tapi kan dia sendiri yang kayak ngatur gitu loh. Ngatur untuk merangkai acara itu, dia sendiri yang ngatur. Tapi akhirnya dia bikin acara megah. Ujung-ujungnya kayak misalkan dia pesen apa segala macam di kafe, pas udah bill dia kasih ke gue. Padahal gue gak nyuruh dia pesen, gue gak nyuruh dia apa gitu. Mending kalau misalkan emang gue dari keluarga yang hambur-hambur kaya raya gitu kan, gue gitu kan. Ini gue masih, itu gue 19 tahun gitu ya Kak. 19 tahun masih merintis karir, masih udah seneng punya tabungan. Ulang tahun ke-20 tuh kayak yang alhamdulillah punya tabungan gitu. Tapi pas ulang tahun ke-20 malah alhamdulillah tabungan gue kekuras. Wah gitu. Ya Allah, Masya Allah banget. Cuman ya nggak apa-apa, dijadiin pelajaran aja. Cuman yang gue nyeseknya itu adalah kayak kenapa ya kok kayak gitu. Mikirnya gini,
kalau misalnya dia emang serius sama gue, nggak mungkin ya dia rela untuk nyakitin untuk melimpahkan semua masalah ini ke gue gitu di tahun itu. Maksudnya dia umurnya udah lebih dewasa lah gitu, masa nggak bisa ngerasain apa yang aku rasain. Aku anak pertama, aku perempuan gitu, apa sekarang aku pengen apa pun sendiri, aku berusaha sendiri gitu, karena aku kayak pengen banget di usia aku yang udah 20 tahun ke atas gitu, aku bisa menghidupi diri aku sendiri. Jadi biar ayah aku, orang tua aku tuh fokus untuk adik-adik aku gitu. Tapi kan nyatanya dia merusak segala impian aku, Kak. Emang dia ngerusak banget, dia tuh ngejatuhin aku sejatuh-jatuhnya. Yang tadinya kayak udah ada planning lah gitu, sampai kayak aku nggak ada tuh rencana pengen cuti kuliah, nggak ada rencana apa, pokoknya udah aku planning semua gitu. Oke, aku kesel banget, ya Allah kenapa ya, aku sampai bilang kenapa sih Allah mempertemukan aku sama orang yang kayak gini jatuhnya gitu. Kenapa harus ada masalah kayak gini gitu kan, jadinya semua aku harus mulai lagi dari awal gitu. Tapi alhamdulillah tapi ya mungkin Allah ngasih cobaan ke aku karena Allah tahu aku mampu gitu kan, biar aku lebih ini lagi gitu ke depannya. Mungkin Allah mau mengasih kejutan apa gitu buat aku gitu sih, aku mikirnya gitu aja. Sampai alhamdulillah sekarang aku masih nabung, kan waktu itu bekerja lama itu kan untuk nyelesain pinjol yang dia ngejebak aku di pinjol itu kan. Aku nyelesain itu terus sekarang ini baru aku bisa menikmati gitu. Aku sempat kerja di hotel 3 bulan jadi markom. Itu juga sebenarnya itu uang juga gaji aku simpen juga untuk bayar itu. Jadi baru-baru kemarin Kak, bulan-bulan awal tahun inilah, pertengahan tahun ini baru selesai semua masalahnya. Oh iya. Nah tadinya tuh aku masuk 1 bulan pertama sih, gaji 1 bulan pertama aku udah selesaiin semuanya. Terus tadinya aku masuk hotel, aku tuh pengen nabung lagi untuk beli laptop lagi. Aku pengen mulai kuliah lagi karena udah semester 3 sama semester 4 udah aku korbanin untuk masalah itu. Tapi ternyata malah nggak lanjut di hotel karena ada orang yang jahat sama aku juga gitu. Aku nggak tahu kenapa orang-orang pada jahat sama aku, nggak ngerti. Tadinya maksudnya udah ada planning yang cukup oke gitu di hotel tuh, malah aku akhirnya memutuskan untuk resign aja gitu. Kayak ada orang yang nggak suka lah sama aku di sana, jadi memfitnah aku dan segala macam. Jadi orang-orang di sana tuh bilang daripada aku di situ tertekan dan segala macam, udah daripada ini ya atasan aku kan, lebih baik aku resign aja gitu. Ya udah akhirnya aku resign. Di situ aku sempat udah ngumpulin uang buat beli laptop tadinya, cuman karena adik aku juga perlu handphone buat sekolah daring kan, akhirnya ya udahlah aku akomodasikan uang untuk aku beli laptop untuk beli HP adik aku aja gitu. Jadi sampai sekarang belum kebeli lagi sih laptopnya gitu kan, karena ya udahlah nggak apa-apa, nanti juga ada rezekinya lagi gitu. Karena baru sekarang alhamdulillah aku nikmatin hasil kerja aku untuk aku gitu. Kalau sebelum-sebelumnya enggak gitu. Baru. Nah di situ pas udah habis kejadian itu September pertengahan tuh sebenarnya aku ketemu lah sama pacar aku yang sekarang. Itu yang akhirnya alhamdulillah bikin aku kuat ya. Mungkin karena kita sama-sama waktu pas ketemu itu ada latar belakang yang bikin kita kesel, yang bikin kita terpuruk. Dia juga nanti bisa loh undang dia juga ke sini. Boleh iya. Ada juga yang terpuruknya juga gitu kan. Sama-sama kita pas cerita itu, aku lagi mengalami hal ini, dia juga lagi mengalami hal yang sama-sama sedih gitu. Akhirnya ya alhamdulillah juga aku ketemu dia dengan sosok orang yang sabar, yang tadinya aku nggak mau membuka hati lagi buat siapapun, tapi begitu aku percaya sama dia, ternyata emang dia orangnya baik banget, dia ngomong banget, dia sabar banget gitu. Sedih. Jadi mau ikutan. Walaupun kemarin sempat ada kejadian juga ya kan, tadi sempat salah paham juga karena dia sempat hampir selingkuh ya sama cewek. Cuman itu bukan selingkuh sih, karena emang akunya aja sebenarnya Kak. Yang kemarin aku sempet curhat itu kan. Tadinya tuh aku sempet mikir lagi Kak, aku nangis itu kayak udah sih emang udah bener, karena nggak usah deket lagi sama cowok. Akhirnya udah dari kejadian siang pelayaran itu, akhirnya udah nggak usah percaya lagi gitu. Tapi ternyata nggak, kalau cowok aku yang sekarang nggak seburuk itu. Cuman mungkin emang manusia itu ada kurangnya, dan aku juga kan batas kesabaran cowok aku itu kan ada batasnya lah ya, karena aku emang agak keras kepala gitu. Akhirnya dia waktu itu hampir mencoba melampiaskan ke cewek, cuman itu bukan kesalahan yang amat fatal sih gitu. Iya, daripada kejadian yang ini kayak bikin aku down banget. Tapi dari kejadian kesalahan dia yang kemarin itu lebih banyaknya sih dia bawa
positive vibes buat aku, kayak nge-support aku apa segala macam gitu. Makanya aku bersyukur banget lah Kak. Emang aduh, tapi aku juga nggak tahu gitu. Maksudnya kasihan cowok aku yang sekarang karena kejadian aku yang waktu itu sama si X. Jadi kebawa-bawa Kak. Jadi aku kayak yang yakin gak yakin sama dia. Makanya kenapa dia sampai kesel sama aku, kayak aku udah segininya gitu buat kamu, udah ada omongan ke orang tua kamu begini begitu, kita tahun depan mau serius, kita tahun depan mau ini, kenapa sih kamu masih kayak gitu? Karena aku ada trust issue sendiri. Karena ada kejadian si X ini kan. Jadi emang berlangsungnya gak lama. Abis kejadian yang sama X ini, akhirnya aku deket sama dia. Terus bulan depannya kita langsung emang pacaran gitu kan. Gak tahu deh gue percaya apa enggak sama lu. Gue tahu lu sayang sama gue, tapi lu jangan-jangan sama lu sama cowok yang sebelumnya. Iya, oh berarti udah masuk traumatik sih kalau Iya, gitu. nah kayak gitu. Makanya kenapa dikit-dikit kayak nangis, sedikit kayak nangis itu sebenarnya bukan karena cowok aku yang jahat, tapi karena emang aku tuh bergelut sama pikiran aku sendiri seringnya tuh that's gitu. right. Iya, overthinking. Overthinking itu sampai cowok aku tuh capek banget. Dikit-dikit aku kayak sebulan sekali bilang putus kayak gitu. Itu yang bikin cowok tuh sebenarnya kayak jangan kayak gitulah gitu. Sebenarnya dia sejauh itu setahun setahun 4 bulan kita udah deket. Dia tuh udah sabar banget sama aku, ngehadapin aku tuh emang penuh dengan kesabaran banget gitu. Siapa yang nyangka, coba teman-teman ya. Buat teman-teman yang ngomong Karin emang punya masalah sesuatu, kayaknya dia mah aman-aman aja, terang-terang aja gitu. Iya, Dan kalian bisa melihat air matanya sekarang ya. Tadi aku kira aku gak akan bisa nangis loh. Karena udah kayak hampir 2 tahun berlalu. Apa sih pengertian toxic relationship menurut Karin sendiri? Toxic tuh artinya racun ya. Iya betul. Sebenarnya kalau toxic relationship, kalau menurut aku itu adalah suatu hubungan dimana kalau misalkan kita udah ngerasa nggak nyaman, ya jangan harusnya. Nah yang banyak yang bilang, sorry ya kalau misalkan pacar aku nonton, banyak yang bilang hubungan aku sama pacar aku sekarang toxic. Karena sebenarnya pacar aku tipe yang sama, namanya Ridwan juga. Oh iya. Tapi ada beda. Ada beda. Sama namanya Ridwan. Tapi kalau itu Muhammad Ridwan, kalau ini Ridwan Darmawan. Ridwan Darmawan, oke, dari nama ya. MR ini ya. Mr. MR ini banyak yang bilang dia toksik apa segala macam. Udah kamu jangan, pokoknya banyak dari awal tuh yang tentang hubungan aku sama pacar aku nih. Iya. Dari mulai teman, dari mulai siapa gitu, banyak yang kayak apa ya, sumpah loh, ini baru di sini aku ngomong, cowok banyak kayaknya belum tahu. Gitu. Nonton kayaknya dia sampai yang bilang udah sih lu bisa dapetin yang jauh lebih baik lagi, lu udah ini, tapi mereka nggak tahu gitu yang terbaik buat aku tuh yang kayak gimana. Sampai tadinya kan aku kayak gini, ada standar yang maksud aku kayak cowok seperti apa yang harus untuk bisa mengangkat derajat aku, kayak gitu-gitulah Kak ya. Tapi sekarang enggak, aku sekarang lebih berpikir cowok yang seperti apa yang bisa bertanggung jawab untuk diri dia dan untuk diri aku, dan aku lihat dia orangnya baik banget. Kalau misalnya udah ngomongin dia baik banget tuh ya apa sih, pokoknya baik banget aja gitu. Aku yang kurang apa ya, maksudnya aku yang banyak kurangnya aja sebenarnya, kayak kurang ngelihat ya, karena aku punya trust issue sendiri dari yang sebelumnya gitu kan. Jadi kayak mikir dia tuh ada aja minusnya, tapi kalau ngeliat dia tuh sebenarnya emang baik banget sih, nggak ada kekurangan apapun. Bahkan kalau misalkan kemarin kejadian yang kemarin terjadi juga itu bukan dia sebenarnya, bukan dia yang sebenarnya dia itu nggak akan kayak gitu. Dan dia juga waktu itu udah bilang kok ke aku, kayak kalau misalkan pas waktu kejadian yang itu dia udah menyadari kalau ini tuh salah dan aku nggak bisa kayak gini. Sebenarnya kejadian itu tidak berlangsung lama gitu, cuman akunya aja yang lebay. Sekalian aku klarifikasi di sini, soalnya followers Instagram aku udah pada kesel sama dia, kasihan kemarin itu. Sebenarnya di situ kayak akunya aja yang agak sedikit drama mungkin ya. Tapi sebenarnya dia orangnya baik banget sih, bertanggung jawab penuh gitu. Walaupun orang-orang banyak yang sekarang melihat menentang hubungan aku sama dia, tapi orang-orang tuh nggak ngelihat apa ya kan aku yang ngerasain ya kayak aku yang ngerasain gitu. Awalnya tuh emang banyak yang bilang toksik tuh. Kenapa bisa dibilang hubungan aku toksik? Karena cowok aku nih katanya cemburuan. Tapi setelah aku tanya ke semua orang, wajar kalau misalkan cowok itu cemburuan ya Kak. Ya wajar kan, emang cemburuan gitu. Bukan berarti toksik gitu. Nah makanya kalau misalkan toksik itu mungkin gini,
kalau misalnya dalam suatu hubungan kita punya rules, itu rules itu atas persetujuan masing-masing. Misalkan kita aku misalkan pacaran dan rulesnya kamu nggak boleh ngechat cewek, aku nggak boleh ngechat cewek. Mungkin bagi orang yang punya hubungan dengan orang lain itu bilang kayak ih hubungan lu toksik banget. Oh nggak toksik. Menurut orang mungkin bisa toksik, tapi menurut aku sama dia ini rules kita sesuai komitmen kita gitu. Nah jadi menurut aku hal yang toksik itu hubungan yang toksik itu adalah bukan yang kayak seperti itu. Kan orang ada bilang yang cowok kalau misalkan ngelarang, cewek misalkan ngelarang ini itu tuh hubungan toksik. Sebenarnya kalau menurut aku itu bukan ya. Itu tergantung rulesnya aja. Tapi hubungan yang toksik itu adalah ketika kita tidak merasa nyaman, gak ada kenyamanan di dalam hubungan itu baru toksik. Berarti udah jangan gitu. Jadi sebetulnya kalau toksik itu intinya mah hubungan yang seharusnya nggak ada, nggak perlu ada kayak gitu ya. Oke, dari kalau misalnya ini kan kita nyeritain tentang toksik itu adalah dari sisi negatifnya dari yang tadi Karin ceritain tentang cowok yang sebelumnya nih ya. Nah, ada nggak sih positifnya yang bisa Karin petik gitu dari kejadian itu? Oh ada banget, banyak dong kalau positifnya ya. Positifnya untuk aku sendiri tapi bukan dianya yang positif. Kalau untuk aku sendiri dari situ aku udah mulai aku nggak tahu sih Kak, ini pasti ada pro dan kontra, aku nggak tahu. Karena aku nganggap gini, tadi aku nggak mau pacaran sama sekali, tapi ternyata mengenal lebih jauh sebelum kita menikah itu perlu. Tuh. Karena tadi itu kejadian yang aku nggak mau pacaran, dia nembak, aku nggak mau, kamu kalau misalnya mau langsung aja nikahin aku gitu kan. Dampaknya seperti itu. Gitu. Untungnya Allah memperlihatkan kayak sebelum semuanya terjadi gitu kan. Makanya ketika pas waktu sama pacarku ini aku kayak karena kita juga umurnya nggak beda jauh, cuma beda setahun doang gitu. Aku milih untuk kayak udah nggak apa-apa kita pacaran. Ayahku pun kayak gitu. Udah pacaran aja dulu, soalnya masih muda gitu. Maksudnya pacaran tuh bukan untuk yang kita bisa gimana-gimana. Maksudnya pacaran untuk kita saling mengenal lebih dekat. Kayak udah berjalan sejauh ini, kamu nyaman gak sama aku nyaman gak sama kamu. Kalau misalnya emang nyaman, kita punya tujuan untuk menikah, ya udah kita lanjut gitu. Tapi kalau enggak ya udah di situ untuk menentukan kita akan menikah atau enggak gitu. Enggak kayak kemarin. Mungkin ada pro dan kontra ya, karena kalau untuk saya itu berat ya untuk momen itu kan untuk aku sendiri ya Kak, positif untuk aku sendiri. Kayak gitu sih Kak. Sama lebih ke cari cowok sekarang jangan banyak yang pengen A B C D E deh, nggak usah gitu. Banyak sekarang ya pengen cari cowok yang kaya aja biar kebawa kaya, nggak usah. Kita aja jadi cewek harus mandiri ya, karena rezeki itu ada yang atur. Setiap anak itu punya rezekinya masing-masing. Kalau kamu nyaman, ayahku bilangnya gitu, kalau kamu emang nyaman sama gembel sekalipun kamu misalkan nyaman, nikah sama dia juga nggak apa-apa. Emang kamu sama dia emang gak ada rezeki, emang Allah nggak ngasih rezeki buat gembel kan gitu kalau ayahku ngomongnya. Nggak, jadi ayahku tuh nggak harus yang kayak gimana gitu. Makanya aku kenapa kalau misalkan ini tuh ya seneng lah sama statement ayah aku ketika kayak gitu. Dan aku juga terpikir sekarang cari cowok tuh emang yang bertanggung jawab, pekerja keras. Dan kalau misalnya kita pengen sukses dalam hidup, ya sama pasangan kita harus bisa saling menghargai. Jadi aku punya skill, aku bisa kerja, kamu hargain aku dengan penghasilan aku yang begini apa segala macam. Pokoknya saling menghargai aja, saling support gitu. Gitu. Jangan pengen kaya tapi nyari cowok yang kaya gitu kan. Kalau pengen kaya ya kita yang berusaha sendiri gitu biar bisa betul. Ini jangan ya gitulah mindset yang harus diubah kalau menurut aku gitu. Jadi sekarang aku ngambil positif dari kejadian itu. Sekarang cukup untuk cari cowok yang baik hatinya seperti pacar aku sekarang, sabar, bertanggung jawab sama pekerja keras begitu. Kalau yang aku bisa tangkap dari kejadian yang lalu. Apa sih yang ingin disampaikan sama pacar yang sekarang? Nah yang gitu. Jangan gitu Kak, sedih aku malu kalau dia nonton. Gak tau, aku tuh orangnya gengsi banget. Dia sampai bilang kayak misalnya habis berantem tuh sebenarnya kayak aku pengen minta maaf. Terus dia tuh bilang udah sih jangan gengsi. Cuma gak bisa, emang aku orangnya gengsi banget. Iya. Kalau pengen disampaikan sih ya makasih aja gitu. Makasih emang udah aku emang yakin banget. Gak mau gitu ya. Enggak. Pas lah. Ininya di sini ya poinnya. Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Karin dengan segala
sharing. Malu. Enggak, buat Karin malu, tapi buat yang lain, buat cewek, buat cowok, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Walaupun kita tidak mengalami hal ini, tapi kita menjaga untuk tidak sampai mengalami hal ini, karena sudah diingatkan terlebih dahulu sama kejadiannya Karin. Iya. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada sesi baca tarot buat Karin ya. Ya Allah, pacar aku kalau nonton aku malu deh. Atau pacarnya mau baca tarot juga? Iya, kayaknya nanti aku undang ke sini ya. Aku undang, memang podcast gue. Nanti undang ke sini ya, Kak. Oke, kita pakai tarotnya tebaran ini sistematis ya. Sistematis. Jadi kita baca masa lalu, sekarang, dan yang sekarang, dan apa sih bacaan ke depannya kalau masih jalan. Oke. Three of Swords. Sebetulnya dari gambar juga Karin udah tahu ini hati yang ketusuk. Iya. Seven of Pentacles. Gitu. Jadi di lalu ini sebetulnya mengulang lagi apa yang memang diceritain Karin tadi gitu ya. Jadi di sini Karin Five of Pentacles itu artinya adalah seseorang yang telah mengalami saat itu mengalami keterpurukan. Ini kan yang barisan atas ini adalah masa lalu gitu ya. Keterpurukan dari segi keuangan, segi mental, ya. Dia tuh kayak harus jalani sendiri. Ini orang sendiri, gambar orang sendiri. Jalani keterpurukan ini sendiri. Kamu tuh cuma bisa maju, kamu tuh nggak bisa mundur untuk minta tolong ke siapa gitu. Ya, jadi kamu hanya berpikir gimana caranya lewatin saat itu sendiri ya. Tapi kamu yakin kamu bisa melakukan untuk naik gitu ya. Karena angka 5 itu biasanya di kartu tarot itu tentang pas lagi terpuruk gitu ya. Atau kalau misalnya di kartu yang lain itu bukan pentacles, misalnya wands gitu ya. Tongkat itu adalah di mana persaingan terjadi. Jadi ada tahap sukses pertama, untuk menuju ke sukses tahap kedua itu akan ada rintangan lagi. Nah, di sini Karin tahun kemarin ya. Di sini ada Three of Swords ya. Pembaca tarot ini pada tahu arti dari Three of Swords ini adalah 3 ya. Kalau misalnya 3 ini sebetulnya identik dengan rasa terima kasih gitu ya kalau di kartu yang lain, tapi kalau di sini ya terima kasih juga pada kejadian-kejadian yang memang benar-benar memberikan kita pelajaran ya. Hati yang ketusuk, sakit hati, nggak tahu apa yang harus dilakuin. Kalau misalnya ini ada di hubungan rumah tangga, biasanya orang ketiga ya, orang ketiga selingkuhan yang membuat sakit hati saat itu gitu ya. Jadi memang 2 kartu ini menunjukkan yang keterpurukan, dimana sebetulnya Karin itu melihat ini sosok laki-laki, Seven of Pentacles ya, sosok laki-laki, dimana bunyi kartu ini itu adalah terlalu melihat sesuatu yang belum ada tapi belum bisa dibuktikan ya. Jadi sebetulnya kesempatannya ada nih ya, yang kecil dulu, yang deket dulu gitu ya, tapi dia tuh terlalu fokus sama yang belum ada gitu ya. Ambisius gitu ya, terlalu belum fokus, tapi terlalu ngelihat apa, ya udah sok ini dulu gitu ya, apa nanti jalani dulu tanpa dia melihat akibatnya apa yang akan terjadi. Ini Karin mengalami hal ini persis seperti yang diceritakan. Nah, untuk yang sekarang ini bagus. Six of Wands. Pembaca tarot juga tahu, atau yang bukan pembaca tarot bisa searching ya. Arti Six of Wands adalah seseorang yang sudah menang terhadap perang gitu ya. Ini kan menang ya. Ya, gambar menang terhadap masalah-masalah yang dihadapi, tapi ini masih tahap 1 maksudnya tuh ya. Jadi di sini Karin memenangkan pertandingan, pulang ke rumah dengan kejayaan, membawa bonusnya adalah pengetahuan. Karena sekarang Karin kalau dari kartu ini dia bilang bahwa hal yang paling berharga itu adalah bukan hal yang langsung datang, tapi itu adalah perjalanan. Bukan hasil yang penting untuk Karin, tapi perjalanan. Bonusnya adalah pengetahuan. Di sini Karin sudah mendapatkan pengetahuan tentang ini. Dan kalau di kartu ini nih yang laki-laki saat itu, Ten of Swords di sini, ini kartu yang keluar. Ini kan ketusuk ya, orang yang ketusuk gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dibilang karma gitu ya, jadi ya gimana pun juga kalau misalnya seandainya dia tidak segera memperbaiki apa yang diberikan apa yang kita berikan pada alam akan membalikannya pada kita. Kalau tidak segera diperbaiki, ya kalau misalnya diperbaiki itu akan baik-baik saja semuanya gitu ya. Tapi
kalau misalnya tidak diperbaiki itu akan ada terjadi sesuatu kayak gitu ya. Hukum alam gitu ya. Hukum alam, betul. Itu tuh ada gitu ya. Makanya ketika kita sudah mengalami hal yang pahit, kita harus yakin akan hal itu gitu. Sebetulnya karena kita harus, yang penting kitanya sendiri gitu ya. Kita udah berikan apa pada alam, ikhlaskah atau justru kita malah jadi tidak mempercayai kebaikan yang ada di dunia ini gitu ya. Nah itu gitu. Jadi ketika ini adalah kartu nggak tahu ini sedang terjadi, udah terjadi, atau belum terjadi gitu ya, tapi ini harus yakin gitu ya untuk menutupi, untuk menyembuhkan, untuk healing luka yang ada di masa lalu kayak gitu ya. Dan ini gambar laki-laki dan perempuan, Apa itu? Four of Wands ya, 4 tongkat ya. Dimana 4 tongkat ini sebetulnya berbunyi enggak hanya tentang percintaan aja, tapi di sini Karin sangat sekarang akan sangat paham tentang membaca orang, misalnya yang pacar sekarang akan terbaikkah untuk ke depan atau enggak, itu Karin udah tahu sebetulnya. Dan bukan tentang percintaan saja, tapi tentang relationship, tentang hubungan dengan orang lain, dengan teman, dengan rekan kerja, dengan klien gitu ya. Karin akan tahu dan bisa membaca orang itu sebetulnya niatnya seperti apa sih, baik atau buruk, mau menipu atau tidak gitu. Itu berdasarkan pengalaman Karin udah dapatkan itu gitu ya. Nah, di sini ada Oracle Disguise ya. Apa itu? Nah, di sini berbunyi tentang memiliki banyak hal yang ditutupi, tak ada yang mengenal sepenuhnya, berbahaya jika memanfaatkan, beruntung jika bermanfaat. Ini adalah Karin. Jadi memiliki banyak hal yang ditutupi. Orang ngelihat Karin seperti apa, tapi ternyata Karin menutupi hal itu gitu ya, baru dibuka. Ini hanya sepersekian persen Karin buka di sini gitu ya. Tak ada yang mengenal sepenuhnya gitu ya. Jadi orang nggak akan, kalau nggak kenal Karin banget nih ya nggak Emang akan nggak kenal. ada sih, nggak ada yang tahu aku sepenuhnya, dan aku tidak pernah terbuka yang seterbuka 100% sama orang, nggak ada. Bahkan di cerita ini pun tidak Nggak semua. semuanya, cuman ini juga belum semua orang tahu gitu, karena makanya branding aku kan selalu happy gitu. Di sini tuh udah kayak hampir ya ada 50%, cuman emang aku orangnya nggak bisa terlalu Betul. itu banget sama Memang orang. betul seperti itu, dan jangan sih. percaya sama orang juga nggak bisa terlalu penuh. Betul. Itu sih yang harus kita pegang dari pengalaman sebelumnya. Menghanguskan invero, kemarahan atau sesuatu yang tidak baik ya. Menghanguskan semua yang tak berakar, meniadakan ilusi menuju hakiki abadi dalam perjalanan tujuan pada muasal. Jadi sebetulnya ketika kita udah mengalami hal yang berupa api ini, invero, yang memang kita merasa panas, kita udah merasa terpuruk kayak gitu ya. Abadi dalam perjalanan, jadi perjalanan yang abadi yang memang menurut Karin, balik lagi ya tuh ya, berarti pesannya adalah perjalanan yang lebih penting daripada hasil sebetulnya gitu ya. Bonusnya adalah ilmu pengetahuan, tujuan pada muasal. Tujuannya apa sih sebetulnya Karin itu? Ya tujuannya ya kita balik lagi sama Tuhan ya, sama Allah gitu. Terakhir, moral dari yang diceritain Karin ini, moral ya. Apa sih yang disampaikan dari kartu ini? Tak pernah mengingat segala kebaikan, melakukan karena memang ingin memberi. Tak pernah bisa diam di satu tempat, semua orang menyayangi. Jadi di sini ternyata ketika memang Karin mau kartu ini membaca masa lalu Karin, dia hanya memberitahu bahwa apa yang memang orang lakukan akan kembali pada dia, tapi ini benar-benar lebih banyak ke Karinnya, bahwa Karin gak perlu menyesal loh pernah dapat kejadian kayak gini. Justru Karin harus kembali berterima kasih, angka 3, berterima kasih terhadap apa yang memang Karin alami gitu ya, supaya gak ada dendam sama siapapun gitu ya, karena apa yang memang dialami itu akan menjadi pelajaran dan kita akan menjadi bijak, dan seandainya ada kejadian yang serupa maka Karin masih bisa melewatinya. Karena dan akan lebih mahir lagi untuk melewatinya, seperti itu. Terlatih lah ya, lebih udah. terlatih. Oke, jatuh. Jatuh. Bangun aku melihatmu. Cupa. Oh, nyanyi. Nah, jadi itu bacaan dari kartu tarot seperti itu. Gimana menurut Karin? Pasti relate banget, parah. Iya, karena sebetulnya ketika kita menjadi seorang pembaca tarot, kita diajarkan untuk sebetulnya nggak ada loh kebetulan itu. Sebetulnya ketika tarot itu kebuka, berarti itu yang memang alam bawah sadar dengan pesan semesta itu muncul, seperti itu teman-teman. Oke Karin, terima kasih ya sudah datang ke sini ya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Karin. Sama dengan senang hati.
Terima kasih untuk udah datang dan mampir ke sini ya. Semoga karir dalam hal public speakingnya bisa terus makin bersinar. Amin. Dan semoga dari apa yang memang Karin ceritakan ini dapat memberikan pesan yang baik untuk seluruh penonton yang sekarang lagi nonton kita nih. Amin. Ya rabbal amin ya. Jangan mengulang kesalahan yang sama ya. Ini soalnya nggak boleh mengulang. Nggak boleh. Udah mengambil banyak pelajaran. Nah, ya. Oke, nah Bray. Alright. Nah Bray, itu tadi ya cerita tentang kehidupannya dari bintang tamu kita itu Karin ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan video ini Bray-Bray semua nih bisa mengambil pelajaran dan bisa segera keluar dari yang namanya toxic relationship kalau misalnya kalian ada di lingkaran tersebut ya. Dan memberanikan diri untuk bisa keluar dari hal tersebut ya, disiapkan karena kita perlu yakin bahwa sebetulnya ketika kita keluar dari hal yang tidak perlu tuh ya, kita disiapkan yang memang lebih baik seperti Karin ini. Oke, buat Bray-Bray, kalau suka dengan video ini silahkan klik like ya, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya kita bisa saling berbagi informasi dan membagi kebaikan kepada banyak orang. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe supaya teman-teman selalu mendapatkan informasi dari video yang Ridwan upload. Jangan lupa juga ya tekan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan dari video yang baru Ridwan upload ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga kritik serta saran yang baik-baik tentunya ya. Bisa di kolom komentar supaya channel YouTube Ridwan Darmawan ini bisa maju dan lebih berkembang lagi daripada sekarang. Amin. Amin. Oke, buat Bray-Bray di sini yang punya cerita menarik dan mau untuk diceritakan di sini, terserah mau itu cerita toksik, happy, horror sekalipun gitu ya, boleh di-share ke email atau DM atau hubungi nomor yang tertera di deskripsi di bawah ini ya. Nah, saya Ridwan Darmawan dan bintang tamu. Saya Ridwan Darmawan dan bintang tamu saya yaitu Karina Putri. mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Saatnya nyanyi buat Karin.